PSSI telah merilis jadwal timnas Indonesia pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup F, Mark Klok dan kawan-kawan akan bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Kepastian itu didapat setelah timnas Indonesia berhasil menyingkirkan Brunei Darussalam di ronde pertama dengan agregat 12-0. Nantinya, timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di ronde kedua dengan bertandang ke markas Irak dan Filipina. Irak kemungkinan bisa menjadi lawan terberat timnas Indonesia karena saat ini menjadi penghuni peringkat ke-69 dunia. Irak juga memiliki mental juara karena pernah mengangkat trofi Piala Asia 2007 silam. Sementara itu Filipina juga tak boleh dianggap remeh. Mereka memang sempat dibekuk oleh timnas Indonesia dengan skor 2-1 di pertemuan terakhir yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial. Namun, mereka ternyata tidak diisi oleh pemain terbaik karena Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Di bawah agenda FIFA, Filipina bisa memanggil pemain-pemain terbaiknya yang berkarir di luar negeri. Ada beberapa pemain mengerikan seperti kiper Neil Etheridge, kiper Birmingham City, Sandro Reyes, gelandang dari Grutterfurt, hingga Gerrit Holtman, penyerang dari Antalyaspor. Mereka yang kini menempati peringkat 130 dunia baru saja membuat kejutan dengan menang 1-0 atas Kyrgyzstan, negara yang menghuni posisi 96 dunia. Sementara itu, ada juga Vietnam yang kerap menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia, terutama di level ASEAN. Meski saat ini Vietnam tidak lagi dilatih oleh Park Hang-seo, bukan berarti mereka bisa dengan mudah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Vietnam juga memiliki pengalaman apik di kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Mereka sempat menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mejeng di babak ketiga. Dua laga awal timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina akan digelar pada bulan November mendatang. Jelang laga penting itu, timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dengan kedatangan 3 pemain naturalisasi baru yang siap membela timnas Garuda pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka adalah Nathan Juon, Jay Idjes, dan Kevin Dix. Nathan Juon bahkan telah datang ke Indonesia dan menyaksikan langsung timnas Indonesia saat mengalahkan Brunei 6-0 di Gelora Bung Karno. Berposisi sebagai bek, pemain kelahiran Rotterdam, Belanda pada 22 Desember 2001 silam itu saat ini masih berusia 21 tahun. Tentunya, ini menjadi proyek jangka panjang timnas Indonesia bersama dengan pemain Swansea City tersebut. Bek berpostur 182 cm tersebut memiliki darah Semarang, Jawa Tengah dari sang kakek. Punya keunggulan dalam bertahan, ia bisa menjadi tambahan kekuatan lini belakang timnas Indonesia bersama dengan Elkan Bagot, Sen Patinama, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Namun, Nathan harus berjuang keras agar bisa meyakinkan Sintayong untuk mendapatkan tempat utama di timnas. Pemain berikutnya ada Jay Idjes, pemain yang saat ini tengah melakoni proses perpindahan kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Exo PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa proses Jay Idjes ini sudah diteruskan oleh Kemenpora ke Kemenkumham. Jay Idjes sendiri memang sudah sempat datang ke Indonesia pada September lalu. Arya berharap semua proses yang dilalui Jay bisa segera rampung sehingga nantinya Jay bisa segera diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Jay Idjes sendiri saat ini masih bermain untuk tim Serie B Venezia. Bersama Venezia, Jay pun kerap mendapatkan menit bermain. Bermain di sektor gelandang, menarik untuk dinantikan aksi Jay Idjes bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan nama terakhir adalah Kevin Dix, pemain FC Copenhagen yang ramai diperbincangkan pecinta sepak bola Indonesia. Kabar Kevin Dix akan dinaturalisasi diberikan Arya Sinulinga usai laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Di momen itu, Nathan Juon berbincang dengan Arya beserta dengan sang ayah di area lorong sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara tangan kanan Erick Thohir di PSSI itu memberikan sinyal timnas Indonesia akan kedatangan pemain naturalisasi lain. Tampaknya PSSI akan memperkenalkan pemain naturalisasi lainnya dalam beberapa waktu mendatang. Kevin Dix disebut menjadi calon kuat karena merupakan pemain grade A.